Shalom saudara, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita semakin dikuatkan untuk mengiring Dia. Kita akan nyanyikan satu pujian, Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia.
memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, karena Kau sudah hadir melawat kami dalam ibadah saat ini. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk dan diisi oleh firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menuntun dan memimpin langkah hidup kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu yang saat ini Kau persiapkan untuk menabur benih firman Allah bagi kami. Dan biarlah wibawa dan otoritas Allah sendiri yang menyertai beliau saat menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, kami pahami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu berkarya dalam pemberitaan firman pada saat ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita jumpa lagi masih dalam ibadah secara streaming online. Dan saya di gereja bersama seluruh tim, Anda semua di tempatnya masing-masing. Saya minta semuanya bisa kumpul. Saya yakin karena Tuhan menjadikan kita kawan sekerjanya, maka diminta kerjasamanya semua. Untuk sehati fokus gadget yang saudara pegang, yang mungkin masih ada fitur-fitur yang tidak digunakan, itu bisa dinonaktifkan lebih dulu. Puji Tuhan. Doa saya selama ini, kiranya setiap saudara semua dipelihara, disertai, diberkati Tuhan. Bukankah dikabulkan Tuhan doa ini? Saudara semuanya baik? Amin. Puji Tuhan. Doa saudara, saudara semua, ibu bapak, anak-anak rohani semua, remaja, pemuda, doa kalian semua juga dikabulkan. Untuk kami semua dipelihara di dalam berkat anugerah Tuhan. Mengapa? Karena kita orang percaya, andalan hidupnya hanya beriman kepada Tuhan. Kita hanya mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Dia. Kita ada hidup ini mujizat. Makanya saya paling jarang memakai istilah dikit-dikit mujizat, kan? Kalau pertolongan Tuhan itu memang kita harapkan. Kalau ada orang berkata, kami kok enggak mengalami mujizat, engkau bisa mengatakan pertanyaan kami tidak mengalami mujizat, itu adalah mujizat. Karena hidup ini dari tidak ada jadi ada. Tuhan kasih kesempatan, saya, saudara semua ada menikmati yang enak, yang kurang enak, yang tidak enak. Itu bagian dari mujizat. Itu bagian dari kuasa yang supranatural. Tuhan telah mengadakan sehingga kita ada. Makanya kita ada, kita mau terus sandar Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan dengan iman kita kepada Dia. Mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Ayo kita sama-sama baca Alkitab kita sebagai santapan rohani pada ibadah Minggu hari ini. Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Gembala bacakan ayat ini. Mazmur 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan.
yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Puji Tuhan, haleluya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan saja. Beriman, pasti berbahagia. Ini firman yang mengatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan di dalam ibadah PA kan. Saya harap semua saudara masih ingat bahwa bahagia itu adalah kondisi yang Tuhan ciptakan di dalam hidupnya manusia. Ketika manusia dicipta sedemikian ideal, imannya, rohaninya, seluruh keberadaannya full kebenaran dalam perkenanan Tuhan, maka manusia menikmati bahwa bahagia itu sungguh dialami ketika manusia di dalam Taman Eden. Begitu keluar dari Taman Eden, lah itu baru kemudian kita lihat yang namanya manusia dari kakek buyut kita sampai kita, generasi kita sekarang, itu kental adanya situasi yang membawa kepada satu duka cita. Tapi firman tidak bisa berubah. Dikatakan di dalam Matius itu, ayat nats PA kita hari Kamis silam, berbahagialah orang yang berduka cita. Sulit ditangkap secara pikiran umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia kok duka cita kok bahagia. Kayak minyak dengan air, sulit menyatu. Nah, saya perlu mengurai sebagai seorang hamba Tuhan, memberitahu kepada kita semua, memang sama sekali Tuhan tidak pernah mendesain duka cita untuk manusia. Ketika manusia hidupnya penuh kebergantungan kepada Allah, harmonis, semua berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, didesain bahagia. Kapan duka cita ada disebabkan karena berbagai macam penderitaan, kesulitan? Ketika dosa masuk, Adam keluar dari Eden. Seluruh keturunannya sampai pada generasi kita sekarang ini juga mengalami hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi firman tidak berubah. Kalau hidup saya dan saudara sebagai turunan Adam berdosa sudah ditebus Tuhan, kita sudah menerima penyucian dari Tuhan, kita dikembalikan dalam posisi sebagai anak Tuhan, berkenan, iman kita terus kita pelihara, kita tingkatkan, hubungannya baik dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti bahagia. Walau di luar kehidupan kita ini ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan yang membawa kepada satu duka cita. Tahu kita punya keyakinan, kalau duka cita dikontrol Tuhan, haleluya, semua ada dalam koridor Tuhan. Ya kan? Seperti dalam 2 Korintus diterangkan di sana, duka cita yang membawa satu pertobatan. Ketika orang benar, orang beriman, orang yang bergantung Tuhan, mengalami kesulitan, penderitaan, mengalami duka cita, sadar ini pasti tidak terjadi kebetulan, pasti atas seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, pasti ada tujuannya yang jelas. Ternyata di situ dibuka. Tujuannya adalah supaya kita sebagai anak Tuhan terus lagi bertobat, terus lagi bersungguh-sungguh, terus lagi hidup berbenah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kita berdamai, tidak ada permusuhan. Di situ ada kebahagiaan yang menjadi energi untuk kita terus melangkah, menjalani kehidupan secara benar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini indahnya. Katakan bersama apa? Indahnya. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Ingat, tidak boleh ke yang lain. Saya ingatkan semua, jangan ada yang main jimat, jangan ada yang main firasat-firasat, jangan ada yang main dengan orang pinter, paranormal, apapun. Bahkan itu bentuk barangkali permainan, bentuk yang kaitannya dengan entertain sekalipun, jangan coba-coba. Taruhlah kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Karena itu kunci bahagia di dalam semua keadaan, termasuk
keadaan situasi yang sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih belum dapat ibadah bahkan bersama-sama dalam gereja. Ya, bahkan saudara-saudara kita agama lain pun juga demikian. Harus melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing seperti yang saat ini Anda semua lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang ya yang berkata, Pak, kena dampak dari situasi ini, kami mengalami kesulitan ini dan itu. Saya selalu katakan, iya, saya paham bahwa ini memang fakta keadaannya. Tapi saya mau bilang, jangan mau kehilangan bahagia. Dengan cara apa? Tetap taruh kepercayaanmu, itu artinya bergantung kepada Tuhan. Terus sandar kepada Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain, jangan mengharap kiri kanan. Harap Tuhan. Nanti kalau Tuhan nolong sama kepada kita, berbagai cara. Tuhan tidak kekurangan cara. Beribu berjuta cara Tuhan nolong. Saudara masih ingat cerita klasik, tapi itu fakta terjadi ketika zaman Elia. Iya kan? Semua orang mengalami kelaparan. Tapi orang-orang yang berharap Tuhan, Tuhan pelihara. Elia sendiri dikirim. Delivery melalui burung gagak, kirim daging. Ya, yang selalu saya bilang, kalau enggak tenderloin, kadang sirloin, ada lemaknya dikit-dikit. Kalau enggak begitu, yang terkenal mahal, apalagi kalau itu steak, American steak, yang namanya ya tibun. Potongan daging yang ada tulangnya model huruf T begitu. Wah, itu Elia makan. Barangkali saudara yang berkata, udah Pak Gembala, situasi paceklik begini, gak usah ngomong yang aneh-aneh, yang stik-stik. Ya gak apa-apa, paling enggak tambahan ilmu pengetahuan. Ya, nah, nanti kalau mau nyetik apa kan boleh, apa saja bisa. Barangkali ada kodok juga boleh. Ya, ada teman-teman saya makan olahan apa, saya ditawarin, ada botokan enak, pepes enak apa, tekek, ya, tokek. Saudara, bukan tokek. Kalau tokek itu laupan. Itu bos, big boss itu ya. Tapi ada yang menawarkan, ini enak menu ini. Kalau saya, apa saja saya makan. Dari tenderloin, sirloin, apa aja kalau ada. Kalau enggak ada sekarang ini, kalau di Eropa dia bilang, ya itu salad. Nah, salad itu sama, di sini ada. Namanya sayur mentah yang dirajang. Kasih sambal begitu, terancam namanya. Ya. Barangkali situasi seperti ini, makanan aja ini yang Bapak sampaikan. Tidak apa-apa, saya ingin menunjukkan faktanya kita hidup sampai hari ini, Tuhan pelihara. Makan enak, kurang enak, tidak enak. Yang jelas manusia hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Jadi apapun yang Tuhan suguhkan kita, yang ada kita nikmati, asal tidak kehilangan bahagia. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Ayo kita baca lagi ayat di dalam perjanjian baru. Ini lebih tegas disampaikan. Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dibaca. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, haleluya. Hari ini Tuhan pasti memberikan upah kepada semua saudara yang sedang melaksanakan ibadah hari Minggu ini, termasuk kami semua yang di gereja, karena kita orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan menyediakan upah. Saudara, upah itu double. Ada upah umum, makanan, rezeki, ya, sarana hidup di dalam dunia. Tetapi bagi orang yang mencari Tuhan, ada upah yang khusus, spesial. Apa itu? Kasih karunia untuk kita menerima sorga yang sudah disediakan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada kalimat firman, Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk apa? Menyediakan tempat bagi siapa? Kita semua. Itulah yang dinamakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rezeki yang khusus, berkat yang khusus, upah yang khusus. Kalau yang umum semua, orang baik, orang tidak baik, siapapun namanya orang,
selagi masih ditakdirkan hidup, dikasih makan sama Tuhan. Karena Tuhan membuktikan dengan mata kepala kita melihat di dinding, di tembok, kadang kita lihat cicak. Ya, siapa yang kirim makanan ke cicak? Bukankah Tuhan itu? Cicak tidak bisa terbang, cuma nempel di dinding. Dikirim deliverynya mengorbankan diri. Apa? Nyamuk. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu semua contoh memberitahu kepada kita bahwa bagaimana Tuhan tidak habis-habisnya kemurahannya selalu diberikan kepada setiap makhluk ciptaannya. Lebih-lebih saya, saudara, manusia kita. Lebih-lebih manusia yang sudah mau ditebus di dalam kemurahannya melalui korban Yesus Kristus. Maka kita dijamin dengan apa? Upah double. Upah double, upah umum di sini. Kalau kita kerja, kita mengusahakan sesuatu, bahkan di situasi yang sulit seperti sekarang, ada aja yang info ke saya, yang jadi coba usaha ini, ya, mengirim makanan, ada yang coba membuat hand sanitizer, ya, bahkan ada yang dibawa ke gereja, sampelnya ini Pak Gembala, persembahan, ada yang juga membawa masker. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, cerita kepada saya coba usaha ini, buat ini. Ya, ternyata ada aja caranya Tuhan mengirimkan upah dari apa yang kita kerjakan untuk sarana hidup selagi kita di dalam dunia. Sesulit-sulitnya keadaan, Tuhan tidak pernah lupa memberi rezeki kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Iya Pak Gembala, tetapi ini kan sulit. THR juga enggak tahu keluar apa enggak. Barangkali ada saudara yang memikirkan seperti itu. Oke, andai kata seret, andai kata mungkin tidak sebanyak yang sebelumnya, andai kata sedikit sekali, saya mau katakan, yuk kita tetap yakin. Barangkali terpaksa harus sedikit bongkar tabungan. Apa salahnya? Nanti kalau semua sudah normal kembali, kita bisa bekerja dengan baik, mengusahakan semua sesuai talenta yang diberikan Tuhan. Bahkan tidak mustahil nanti ke depan setelah pandemi ini selesai, Tuhan campur tangan membuat pemulihan dan memberikan tambahan berkat rezeki upah kepada saudara-saudara di dalam keberlangsungan kita ke depan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan punya segalanya, Tuhan memiliki semua ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting kita tetap yakin di atas upah semuanya. Upah kita mencari Tuhan sungguh-sungguh adalah upah yang khusus, yang tidak diberikan kepada asal-asalan sembarangan. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, pasti dikasih upah yang khusus, yang spesial. Apa itu? Kasih karunia sorga yang sudah Bapak sediakan buat kita semua. Puji Tuhan. Yang penting apa? Mencari Tuhan. Syarat untuk orang bisa mencari Tuhan adalah beriman. Maka tanpa iman orang tidak akan pernah ketemu Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang sampai tidak beriman, tidak berkenan. Dan apa jadinya kalau tidak berkenan? Kembali dalam posisi dosa. Tidak bisa mencari Tuhan, tidak ketemu Tuhan, berarti posisi dosa. Karena Tuhan mengatakan, penyebab keterpisahan antara manusia dengan Tuhan adalah dosa. Bukan tangan Tuhan terlalu pendek, tidak bisa menolong kamu. Bukan telinga Tuhan itu tidak bisa dengar doa-doamu, kata firman. Tetapi apa dikatakan di situ? Karena dosa. Nah, ketika orang tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, semakin dikuasai oleh dosa. Dan apa akibatnya kalau dosa? Dosa berarti tidak ada berkat, tidak ada upah. Kalau tidak ada berkat sama dengan apa artinya? Full kutuk. Ya, setiap langkah hidup orang berdosa itu penuh kutuk, ada sial ini, ada apes itu, ada jiong ini, ada jiong itu, perhitungan ini, perhitungan itu, macam-macam. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, salah hari, mau hajatan apa, wah nanti ada masalah, mau melangkah, memulai usaha, barangkali nggak dihitung benar-benar, waduh ini ketemu giing. Giing itu kalau di Jawa ada istilah legi dan pahing. Nah, itu perlu dihindari. Ya, kalau dalam pernikahan perjodohan itu jangan sampai giing, satunya legi, satunya pahing. Ya, itu mbah saya cerita begitu. Terus bagaimana Pak Gembala kalau sekarang ini kami sudah jadi anak Tuhan, sudah ditebus Tuhan, masih berlakukah itu? Saya katakan enggak perlu enggak usah takut giing.
ya, apa kliwon, apa-apa, ya udah. Ya, kita bebas dari itu. Kalau kita sungguh-sungguh, kita beriman kepada Tuhan, kita nempel sama Dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada apes, tidak ada sial. Itu yang menjadi keyakinan kita. Tapi perlu semua berhati-hati, ya, jangan di dalam Tuhan bebas semuanya, Tuhan sudah jagai kita. Nyebrang tidak pakai toleh kiri kanan, mengendarai mobil asal-asalan, ngawur aja, lampu merah terobos terus bersama Tuhan, cari celaka. Tuhan tidak nyuruh begitu, kita dikasih hikmat akal budi dari Tuhan supaya kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Saudara, sehingga semua yang kita kerjakan, kita akan menerima upah yang dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita full kutuk. Ya, yang penting doa, mulai semua doa. Mau menikah, mau hajatan, mau mantu, ibu bapak, ya kan? Bahkan cari mantu, nggak usah ditelusuri, ini wetonmu apa, bintangmu apa, ya, siomu apa, ini nanti sulit. Yang penting sungguh-sungguh sama-sama, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Loh, kok berkenan gimana? Beriman. Sebab kalau tidak beriman, tidak berkenan. Tidak berkenan berarti dalam posisi salah, dosa. Dosa, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi, akhirnya ya kalau dosa kan tidak bisa dekat Tuhan. Kalau gitu dekat siapa Pak Gembala? Saya pakai istilah, orang berdosa ya dekat hantu. Lah kalau orang dekat hantu, apa yang terjadi? Sampai endingnya juga nanti pulang ke rumah apa? Iya, rumah hantu. Nah, itu sebabnya kita berusaha sebagai umat tebusan Tuhan, kita minta supaya benar-benar kehidupan kita ini ada di dalam topangan Tuhan. Orang yang dikendalikan sama hantu karena tidak dekat Tuhan, itu masalah. Ya, perjalanan jadi ngawur, tidak ada arah, tidak jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, mata gelap, orang yang mata gelap di dalam mencari nafkah saja barangkali ya dengan berbagai cara untuk meraih capaian yang dia harapkan. Dia berusaha dengan cara-cara kotor. Kayak Alkitab dicontohkan, ya, ada seorang yang mendambakan perolehan secepatnya, ya, ingin dapat uang 30 keping perak, masih ingat? Peristiwa Prapaskah yang lalu. Ada kisah apa sampai Tuhan Yesus disalib? Salah satu jalur ceritanya apa? Iya, Yudas. Hanya demi 30 keping perak. Iya, dia berkhianat. Ternyata di dalam Alkitab di situ dikatakan karena Yudas sebetulnya tidak hidup dalam iman. Dia masuk kategori murid, tetapi dia selalu cara berpikirnya beda. Karena apa? Dia tidak pernah mempercayakan kepercayaannya, ya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Faktanya Tuhan Yesus ya dijual. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Ujung-ujungnya maut menunggu Yudas Iskariot. Kenapa demikian? Ya, dia bunuh diri. Padahal kalau kita mengikuti alur kisah kebenaran firman Tuhan, ya, asal tidak bunuh diri, dia sudah sadar dosanya, si Yudas datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun. Saya percaya pengampunan Tuhan berlaku atas semua orang, ya, tidak terkecuali termasuk Yudas. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita berpegang pada kehendak Tuhan. Kita mau berkenan kepada Allah. Sebab kalau tanpa kita beriman, berarti kita tidak ketemu Tuhan. Akhirnya apa? Ketemu hantu, ya, jadi gelap. Contoh yang lain lagi. Di Alkitab muridnya Paulus namanya Demas. Ya, saya membuat catatan di sini. Di dalam Kolose 4 ayat 14, Demas itu masih ikut mengucapkan salam, ya, kepada jemaat di sana. Kemudian di Filipi pasal 1 ayat 24, Demas ini juga masih sempat mengucapkan salam. Tetapi sampai pada 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, kalimatnya ayat itu pendek. Maka Demas telah meninggalkan aku, Paulus yang mengatakan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan iman, meninggalkan kesungguhannya, pengabdiannya. Tidak berpikir upah yang kekal, upah yang khusus. Tetapi dia coba dengan caranya yang salah. Dia dipengaruhi oleh kuasa-kuasa lain, oleh hantu tadi. Akhirnya apa?
Demas meninggalkan pelayanan oleh karena tertarik kepada dunia. Itu yang dikatakan di sini. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita memperhatikan ini. Ketika orang sudah dikuasai, dipengaruhi oleh hantu, yang dipikir bukan upah yang khusus, yang kekal, tetapi upah yang sementara, yang tidak jelas. Yudas dapat 30 keping perak, justru dia lemparkan itu di hadapan para tua-tua Yahudi. Ya, iblis dorong lagi untuk apa? Bunuh diri, binasa. Itu caranya, hantu itu pinginnya begitu. Lah kita waspada dengan itu, maka kita hati-hati. Yudas seperti itu, Demas juga begitu. Dia mencari, berburu itu, akhirnya meninggalkan pelayanan. Saya berdoa dari gereja ini agar jangan satu pun yang suatu hari meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan iman. Bahkan hari ini saudara yang sudah lama meninggalkan iman dan ternyata diketemukan Tuhan dengan saya saat memberitakan firman melalui streaming video ini. Tuhan memanggil, mari datang kepadaku. Sebab di luar aku kamu tidak akan mendapat bahagia. Dan saudara datang kepada Tuhan. Hari ini membuat komitmen untuk aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku sungguh-sungguh beriman mengandalkan Tuhan. Ya, hidup tidak perlu berdolak-dalik. Kita putar otak sampai habis-habisan. Mereka membuat modus hanya demi meraup sesuatu. Ujung-ujungnya juga nggak jelas. Seperti Yudas, seperti Demas. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai orang gelap mata. Ini contoh lagi dalam perjanjian lama, Raja Ahab. Bukan orang sembarangan. Mau mengorbankan keluarga sendiri siapa? Justru besannya. Ya, besannya siapa? Raja Yosafat. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan untuk dibaca 2 Tawarik pasal 18 ayat 28 sampai 30. 2 Tawarik 18 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Ya, jadi saudara-saudara kita lihat di ayat awal di dalam pasal 18 2 Tawarik ini, perjumpaan dengan Ahab. Ini Yosafat, raja yang baik, dia beriman kepada Tuhan, dia ngunjungi besannya sampai di situ ngomong bla bla bla. Dan apa yang terjadi? Besannya yang jahat namanya Raja Ahab ini Raja Israel. Kalau Yosafat itu Raja Israel Selatan, itu Yehuda. Ya, kata Raja Israel mengatakan, ini udah lama ini kita tidak perang ini. Itu ada wilayah kita diambil si Anu. Ayo kita hadapi. Ya, dan proses itu ya namanya orang tuh kalau dikuasai hantu itu ya seperti Raja Ahab ini. Aman, tenang, bahagia, tidak suka dia mencari musuh buat peperangan. Ya, si besan yang baik tidak enak hati ini kalau lantas nolak begitu saja. Kata Raja Yosafat, udah kalau gitu cari hamba Tuhan dulu, nabi, supaya memberikan konfirmasi bagaimana niat ini. Didatangkan nabi 400, ini nabi bohong kan semua, ya. Nabi-nabi palsu, ya, orang-orang yang dikuasai hantu itu. Ngomongnya yang enak aja, kalau kalian maju perang berdua pasti menang. Nah, hatinya Yosafat tidak enak ini. Orang yang beriman tuh biasanya semakin dengar firman seperti hari ini. Saudara dan saya belajar sama-sama dengar firman, ngerti kehendak Tuhan. Itu akan diberikan pengertian-pengertian. Setiap langkah itu tidak boleh gegabah. Kita mesti doa, kita lapor dulu sama Tuhan. Ya, kita minta tuntunan Tuhan. Walau di sini tidak berarti apa nanti langsung ada jawaban Pak, suara itu. Saya tidak ngajarkannya begitu. Tentu kita di dalam ketidaktahuan yang penting kita doa, kita menyerahkan, kita arahkan ini tujuannya benar dalam perkenanan Tuhan. Kita melangkah, sambil melangkah nanti di situ Tuhan nuntun, Tuhan akan mengarahkan.
Ya, ketika itu memang benar-benar bukan kehendak Tuhan, pasti ada cara Tuhan. Asal kita kemudian berani untuk melakukan di dalam ketaatan itu, nanti Tuhan akan campur tangan. Akhirnya Yosafat bilang, apa enggak ada nabi lain selain yang 400 ini? Ya, Ahab bilang ada sih, cuma ada nabi ini yang satu ini kalau ngomong tentang aku, kata si Ahab, selalu enggak pernah benar. Omongannya mesti melenceng dari apa yang kupikirkan. Lah ini. Jadi orang yang dikuasai hantu, dia enggak bisa cocok ya dengan utusan-utusan Tuhan. Dengan statement-statement yang disampaikan Tuhan lewat hambanya itu. Tapi Yosafat katakan udahlah datangkan aja. Itu semua ada di ayat ini ya, di pasal 18. Nanti selesai ibadah saudara bisa cek, baca dari awal itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kemudian nabi itu dipanggil. Dan nabi itu mengatakan waktu bicara atas nama Tuhan, karena memang ini nabi Tuhan bukan nabi palsu, ngomong apa adanya. Raja Israel, Raja Ahab, justru kamu berangkat perang-perang lah. Tapi nanti kamu akan melihat bahwa kamu akan mengalami ya kekalahan, kebinasaan, kematian dan seterusnya. Apa kata Ahab? Mengatakan kepada besannya di depannya. Lah dari tadi kan aku sudah bilang, ini loh besan, nabi yang satu ini selalu ngomongnya jelek. Iya, jadi saudara-saudara, saya yakin percaya si Yosafat justru lebih percaya dengan nabi ini karena apa? Sealiran ini alirannya Tuhan. Yang itu tadi si besannya si Ahab, ya alirannya hantu. Dan yang terjadi singkat cerita, mereka ya oke lah kalau gitu kita perang, maju bersama ini ya, kolaborasi, bersekutu. Padahal ini tidak dikehendaki Tuhan, sebetulnya disalahkan nanti di kemudian hari. Si Yosafat itu ngapain kamu ikut-ikutan? Ulahnya orang yang dipengaruhi hantu kan gitu. Tapi ya kadang-kadang ya manusia itu kan wah enggak enak lah nanti gimana lah dan seterusnya bla bla bla. Nah, dalam perjalanan perang ini, persiapan perang, si Ahab mengatakan kepada Yosafat, Raja Yosafat, gini ya, Bes atau San gitulah kira-kira manggilnya ya. Anda pakai pakaian kejayaan ya, pakaian raja ya. Sedangkan saya, kata si Ahab, mau ini pakai pakaian yang menyamar saja. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini dilakukan? Ya dasar si Ahab tuh gelap mata, mau cari untung sendiri, mau cari selamat dengan caranya sendiri. Tapi nanti kita lihat endingnya. Di ayat itu tadi juga dijelaskan bahwa musuhnya itu sudah membuat satu keputusan. Yang mau dibunuh hanyalah Raja Israel. Begitu lihat ada pakaian raja, ya di dalam peperangan itu, ya siap semua mengepung, mau ditombak. Ternyata itu kan bukan Ahab. Ya, ini Yosafat berteriak, Tuhan. Itu nanti kita lihat itu ayat berikutnya. Yang terjadi apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tidak jadi. Ya, selamat ini si Yosafat. Bagaimana si Ahab? Nah, orang tuh mau cari untung dengan cara salah, seringkali buntung. Tolong camkan baik-baik ya, ngomong sama kiri kanan. Cari untung cara salah pasti buntung. Ada sepasukan dari musuh Israel itu sedang, ya ini prajurit biasa aja, mengarahkan panah ngawur-ngawur gitu aja. Dan yang terjadi apa? Persis mengenai satu sosok yang sebetulnya juga sudah pakai ya baju pengaman. Tapi firman Tuhan mengatakan ada anak panah itu yang masuk di antara selipan baju zirah itu dan telak sekarat dan akhirnya mati. Siapa dia? Ahab. Cari untung cara salah, buntung. Itu sebabnya orang beriman sama Tuhan. Kerjalah bekerja, pasti akan ada upah. Dan lebih-lebih kita ini motifnya jadi Kristen, jadi anak Tuhan, setia beribadah. Kita membawa persembahan syukur, kita melakukan hal-hal yang Tuhan perkenan. Itu semata-mata bukan cuma cari toko laris, bukan cuma cari kita jadi hebat, kaya, raya dan lain sebagainya. Itu semua urusan Tuhan. Kalau Tuhan memang mempercayakan itu tidak ada yang mustahil. Tetapi yang kita cari upah yang khusus, yang spesial, itu lebih dari semuanya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah untuk makanan yang tidak mendatangkan kebinasaan, yang tidak mudah binasa. Artinya apa? Cari.
makanan yang kekal, cari bekal, upah yang kekal. Yesus mengajarkan begitu. Nah, tapi kalau orang salah mengerti dalam hidup ini, semangat ke gereja, semangat ngasih persembahan dengan harapannya, oh Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat. Janganlah begitu. Saya menyampaikan bukan ajaran yang seperti itu. Ketika anak Tuhan diajari, dididik firman Tuhan, membawa persembahan. Persembahan itu waktu kita mempersembahkan, kita bersikap seperti Daud dan yang diajarkan Daud kepada anak-anaknya. Aku bisa memberi semua ini. Bukankah ini adalah daripadamu ya Tuhan? Coba, itu prinsip yang benar. Kalau orang tidak sibuk cari untung, dia bisa lakukan ini karena sadar. Aku bisa nikmati hidup, aku bisa menikmati anugerah, aku bisa ada sebagaimana ada. Ya, saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan dipelihara Tuhan. Seringkali saya berkata, siapa aku ini Tuhan? Seperti ucapan Daud. Ternyata Tuhan menjawab, biji mata Tuhan. Ya, Tuhan melakukan hal sedemikian di luar apa yang dapat kami pikirkan. Siapa saya dulu? Orang yang sudah terbuang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup jauh dari makna mapan. Sudah berantakan. Tapi Tuhan pungut. Ketika saya diselamatkan Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup, ketika saya berpasrah menjadi hamba Tuhan. Saya menikah, Tuhan berkati anak 2, tambah mantu 2, sementara tambah cucu 1, nanti akan nambah cucu-cucu berikutnya. Saya menikmati anugerah Tuhan. Saya tidak sibuk cari untung. Awal pelayanan kami bersama dengan Ibu Gembala menjalani kehidupan. Ya, apa adanya. Saya katakan, jangan kita minta bantuan kiri kanan. Jangan tunjukkan kesulitan kita kepada orang tuamu dan orang tuaku. Kita melangkah terus dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di posisi waktu itu, ya, ayah dan mama dari Bu Gembala, ya punya posisi seorang dokter. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saya katakan tidak, kita hamba Tuhan. Kita sandar Tuhan untuk membuktikan Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Tuhan yang punya segala sesuatu, amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita luar biasa. Itu sebabnya carilah dengan cara yang benar. Kalau cari nafkah juga begitu. Untuk meniti karir, kerjakan yang benar. Sebagai pebisnis, saudara yang sudah sampai di jenjang menengah, ingin mencapai yang di atasnya lagi, tidak salah. Iya, saudara butuh upah, cari upah. Nanti dapat, Tuhan campur tangan kalau memang Tuhan percayakan. Tapi ketika Tuhan izinkan, ada situasi yang sulit, ada masa-masa seperti merugi, tidak usah kecil hati, tidak usah salahkan kiri kanan. Tapi sandar pada Tuhan, semua pasti ada maksud Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan sesuatu dalam kontrolnya. Selalu semua ya ada ukurannya. Semua terukur, ada tujuannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jangan pakai cara seperti yang dipengaruhi hantu Raja Ahab ini. Apa yang terjadi? Dia mau cari selamat, justru binasa. Tetapi besarnya gimana? Perlu saya selesaikan ini. Ayat berikutnya, puji Tuhan. Silakan dibaca. Ayat yang ke-33, ini menerangkan tentang Ahab. Silakan Bu Gembala. 2 Tawarikh 18 ayat 33. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Ayat berikutnya nanti diterangkan, akhirnya mati nih. Binasa orang yang model seperti Ahab. Tetapi apa yang terjadi? Dengan besan seorang anak Tuhan, Raja Yosafat, ya selalu dia melangkah sandar Tuhan. Di tengah kesulitan apapun, ada di persimpangan jalan bentuknya yang sulit apapun, jangan lupa sabar, tunggu, doa, cari kehendak Tuhan. Dalam arti hati-hati, jangan gegabah. Ya, kalau orang mencari Tuhan sungguh-sungguh ada upahnya kan? Dan didorong dengan bahagia karena orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh percaya kepada Tuhan, itu bahagia. Bahagia itu kesadaran di dalam kita untuk bisa menangkap sinyalemen, maksud-maksud dari kehendak Tuhan. Coba orang kalau tidak bahagia, ya sempit pola pandangnya, dalam bahasa lokalnya cupet, kehilangan hikmat. Ya diajak bicara Tuhan pun tidak ngerti, lebih gampang dengar suara hantu. Itu sebabnya orang-orang yang bisa dekat digambarkan domba dengan gembala.
Dan domba itu ciri khasnya di dalam pasal 10 Injil Yohanes adalah mendengar suara gembalanya. Nah ini contohnya Raja Yosafat. Saudara baca bersama-sama di dalam Tawarik 18 tadi ayat yang berikutnya. Puji Tuhan. 2 Tawarik 18 ayat 31 dan 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini dalam semua keadaan saat yang sulit, terancam bahkan seperti seorang Yosafat ini. Orang yang terus berkenan beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengandalkan upah yang khusus, yang spesial. Di situ Tuhan campur tangan. Coba lihat, udah dikepung, tombak sudah terhunus. Modalnya Yosafat cuma berteriak. Kira-kira teriaknya apa? Saya punya keyakinan teriaknya, Tuhan tolong saya. Saudara ingat ibu bapak, saudaraku, seperti doa siapa yang nyaris tenggelam? Ya, seperti doa Petrus yang tidak bertele-tele, tetapi simple, praktis, dari hati, dengan iman, terbias dari hati yang penuh bahagia. Karena orang beriman itu selalu bahagianya terpelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada akal sehatnya. Ini membuktikan masih punya semangat. Kenapa ada semangat? Karena ada satu energi yang ditaruh Tuhan sejak mulanya Tuhan menciptakan, yaitu bahagia di dalam kehidupan manusia. Ketika berteriak, Tuhan tolong, akhirnya semua disadarkan. Padahal namanya ini serdadu ini tadi kan tidak kenal mana wajah Raja Israel atau Yosafat Raja Yehuda. Padahal jelas pakaiannya ini pakaian raja. Tapi begitu dilihat, wah ini bukan, Tuhan yang membujuk mereka, semua pergi. Kesimpulannya apa? Orang yang pikirannya dipengaruhi Tuhan, bukan hantu, kalau belum waktunya pulang ke sorga, kesulitan macam apapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih akan mengulurkan pertolongannya. Termasuk yang sakit. Sakit apa? Sakit jasmani. Sakit apa? Sakit barangkali rumah tangga bermasalah. Mau datang pada Tuhan. Saat ini Tuhan pulihkan. Sakit apa? Ekonomi. Udah, hari-hari ini memang masih sebagian orang mesti berjuang menghadapi situasi yang tidak seperti biasanya. Tapi yakin dan percaya, kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan menyembuhkan ekonomi kita semua. Tuhan bakal memberkati, Tuhan memberikan rezeki. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di atas segalanya, rumah tangga anak-anak Tuhan patut dipulihkan. Saudara mau dijamah, dituntun Roh Kudus di dalam kuasa anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya apa? Yosafat selamat, tidak tersentuh. Kalau Tuhan campur tangan atas hidup saya, atas hidupmu. Kata bahasa Jawa ada, setan orang doyan, demit orang dolit. Amin. Puji Tuhan. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan tidak nuntut kita macam-macam. Hanya andalkan Dia. Biarlah kamu sungguh-sungguh menggunakan iman di dalam segala sesuatu. Bukan yang lain, bukan dengan cara yang lain. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Puji Tuhan. Dikatakan di sini iman kamu bergantung kepada kekuatan Allah. Itu sebabnya keliru. Kita bergantung kepada bos, laupan. Bergantung pada pimpinan. Bergantung pada kawan kerja. Bergantung ini bisa disandari ketika kesulitan. Dia selalu menolong. Siapa? Kakak. Siapa? Ipar. Siapa? Mertua. Siapa?
Tuhan ingin kita bergantung dengan iman kepada Tuhan. Nanti cara Tuhan nolong kita tidak kurang cara. Ya, yang penting harapan kita kepada Dia. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menerima upah yang sesungguhnya kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Iman kita bergantung bukan pada hikmat kita sendiri, bukan pada kekuatan manusia kita sendiri. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, makanya di situasi seperti sekarang ada protokol kesehatan yang menganjurkan kita, yuk pakai masker. Kalau tidak lagi khotbah saya pakai masker. Keluar dari rumah pakai masker, jaga jarak, kita ikuti. Jangan, ya apalah itu, mana kuman tidak kelihatan, mana virus tidak kelihatan. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Sekalipun kita tahu hidup ini Tuhan yang menentukan. Ya, nyawa kita di dalam tangan Tuhan, bukan dalam kekuasaan virus. Tetapi orang yang hatinya dikuasai Tuhan, saudaraku, ada bahagia sejahtera, punya pengharapan hidup, mesti berlaku bijaksana. Ayat terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 16 ayat 31. Puji Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, maaf, tadi saya salah mungkin menyebutkan, bukannya 31, ayat 13 kebalik. Ya, 1 Korintus 16 ayat 13 sudah dibaca betul. Dikatakan di sini berjaga-jagalah, ini yang Tuhan minta, ya kan? Waspada maksudnya, bijaksana. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pemerintah itu hamba Tuhan. Ketika pemerintah berpikir yang baik tentang masyarakatnya, rakyatnya, kita ikuti aja. Ya, selebihnya itu biar yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Ya, kita jalani, berjaga-jaga, waspada. Yang berikutnya apa? Berdirilah teguh dengan iman, dalam iman. Jangan berdiri atas aku masih punya tabungan, aku masih punya kekayaan. Ya, sekalipun ini tidak ada duit pemasukan uang, aku masih punya ini. Jangan, andalkan Tuhan. Ya, dengan iman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang berikutnya apa? Tetap kuat. Haleluya. Kalau ada yang saat ini sudah merasa lemah, saya tidak berdaya, saya sudah terhuyung-huyung, jalan tertatih-tatih. Sekarang bangkit dalam nama Yesus. Di seorang hamba Tuhan saya berkata, dalam nama Yesus, bangkit, kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan membiarkan dirimu loyo. Saya tidak menyerah pada nasib, Pak, kalau begini. Saya sudah pasrah, saya tidak berdaya. Mungkin sedang sakit, saudara dirawat di rumah sakit, atau di ICU, bahkan mungkin di ruang isolasi. Saya katakan, aku tidak berdaya, aku tidak mampu, aku tidak bisa ketemu siapa-siapa. Katakan, aku ketemu Tuhan, aku bersama Tuhan. Berkati dokter, berkati para medis yang menangani kami. Bagi saudara yang sakit, doakan. Dan yakin dengan cara kuasa Tuhan, nanti Tuhan akan mengulurkan tangan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Engkau di rumah sakit, tidak mustahil untuk keluar dari rumah sakit. Ya, untuk sembuh, hidup, memuliakan Tuhan. Kalau rumah sorga belum jadi, yang di ICU, yang ada di ruang isolasi, saatnya akan pindah ke ruang perawatan. Saatnya akan keluar dan bersama dengan keluarga lagi. Bersama di dalam ibadah melayani. Bersama dengan seluruh jemaat. Untuk bersama-sama kita mengagungkan Dia. Tidak sekecil hati. Hendaklah kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan Tuhan akan dinyatakan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena hari Minggu ini kami dapat melaksanakan ibadah walau masih secara online. Tuhan, kami percaya secara tubuh fisik kami tidak bisa saling berjabat tangan, bersentuhan bersama meneriakkan pujian kepadamu. Namun sesungguhnya sekalipun kami jauh, kami dekat di hati, dekat di dalam ikatan kuasa kasih dan Roh Kudus Tuhan. Demikian juga tiap-tiap kami tetap dekat dengan Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah kami di gereja, di tengah-tengah tim yang melayani. Engkau Tuhan juga hadir di setiap pribadi yang saat ini sedang bersekutu di dalam ibadah secara online. Memperhatikan gadgetnya untuk melihat, mendengar apa yang Tuhan sudah sampaikan. Dan yang percaya dengan iman, meyakini bahwa yang sedang berkata-kata bukanlah alat yang dibuat manusia, bukanlah sekedar gadget, tetapi yang sedang berkata-kata Tuhan yang penuh kuasa. Kalau kami beriman,
pasti kuasa firman Tuhan mempunyai daya cipta yang tidak ada menjadi ada, yang rusak bisa diperbaiki. Bahkan rumah tangga dipulihkan, rezeki Tuhan turunkan, tidak mustahil. Karena kami tahu orang yang bergantung kepada Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan. Lebih-lebih kami mau menerima upah yang istimewa, yang spesial, yaitu dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, hari ini kini turun rahmat dan berkat Tuhan atas semua anak-anak Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan pasti memberkati saudara semua. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai ucapan syukur kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan indah dengan pujian, syukur yang sudah dinaikkan dengan pemberitaan firman Allah, dan saya percaya semua saudara diberkati Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun menyertaimu sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kita semua pulang ke sorga yang mulia. Semua yang beribadah mengucapkan kata-kata iman bersama dengan saya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan pasti memberkati saudara, dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Tentu dengan harapan kita bisa bertemu muka, sama-sama memuji Allah di gereja, baik di Dr. Somo 19 Gresik ataupun juga di Wyndham Hotel Surabaya, Jalan Basuki Rahmat, lantai 6. Tuhan berkati kita semua. Shalom.